Baik, kita lanjutkan mengenai jenis-jenis percobaan. Jenis percobaan ada dua. Yang pertama adalah percobaan tertunda, di mana tidak dapat diselesaikan hanya satu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Jadi ada seseorang yang hendak melakukan percobaan kejahatan, namun dia tidak dapat menyelesaikan perbuatannya dia karena tidak tercapainya tujuan yang dimaksud. Yang kedua, ada percobaan gagal. Percobaan gagal di sini, perbuatan tersebut telah selesai dilaksanakan, namun hasil yang dituju tidak tercapai. Contoh dari dua jenis percobaan ini, misalnya ketika percobaan tertunda, ada seseorang sudah melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Dia telah membeli sebuah pistol, dia sudah menunggu orang yang calon korbannya, dia sudah todong senjata itu terhadap calon si korban, tetapi kemudian dia tidak dapat menyelesaikan upaya pembunuhannya karena ada orang lain yang kemudian memukul tangannya sehingga pistol itu jatuh. Maka upaya pembunuhan tidak selesai dilakukan oleh si pelaku tersebut. Contoh kedua dari percobaan gagal, bahwa si pelaku tersebut sudah selesai melakukan apa yang dia inginkan, yaitu telah menembakkan, menarik picu senjatanya sehingga peluru keluar dari pistol tersebut dan mengenai korban. Hanya tujuan yang dia inginkan tidak tercapai. Tujuan dia untuk membunuh, namun kenyataannya peluru tersebut justru bersarang di lengan kirinya. Jika peluru tersebut bersarang di jantung, maka tujuan dia untuk membunuh sang korban itu telah terselesaikan. Maka di sini masuk dalam jenis percobaan yang gagal. Perbuatan tersebut selesai dilakukan, tetapi hasil yang dituju tidak tercapai. Lalu bagaimana pengaturan percobaan dalam KUHP kita? Dalam KUHP bab 9 buku ke-1, KUHP tidak mengatur lebih rinci sesungguhnya definisi tentang percobaan. Namun KUHP hanya merumuskan batasan-batasan mengenai kapan dikatakan adanya percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana. Lebih khusus, lebih detail diatur dalam pasal 53 ayat 1 yang berbunyi, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi dalam pengaturan pasal 53 KUHP ini kita bisa melihat bahwa munculnya percobaan kejahatan itu dimulai dari adanya niat. Dan niat itu kemudian dilanjutkan dengan permulaan perbuatan yang kemudian pada akhirnya tidak selesai atau tidak tercapai tujuannya semata-mata bukan karena dirinya sendiri. Sementara dalam pasal 54 KUHP kita bisa melihat percobaan pelanggaran tidak dipidana. Jadi dalam kualifikasi delik kejahatan, percobaan dapat dipidana, sementara untuk pelanggaran percobaan tidak dapat dipidana. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan, apakah percobaan merupakan tindak pidana atau delik tersendiri, atau percobaan merupakan tindak pidana atau delik yang tidak sempurna? Dalam hal ini ada beberapa pandangan dari para pakar yang
terbagi menjadi dua, yang mengatakan bahwa percobaan bukan sebagai tindak pidana atau delik khusus yang bukan berdiri sendiri, tetapi sebagai tindak pidana atau delik yang tidak sempurna, hanya memperluas dapat dipidananya orang saja, atau strafrecht. Tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna atau onvolkomen delictsvorm. Pakar-pakar pidana yang berada dalam pandangan ini diantaranya Hezowinkel Suringa dan Umar Senoaji. Pandangan berikutnya bahwa percobaan tindak pidana itu merupakan berdiri sendiri. Profesor Moyatno memberikan 3 alasan dalam hal ini. Yang pertama, dihubungkan dengan masalah pertanggungjawaban. Menurut Profesor Moyatno, tidak mungkin ada pertanggungjawaban kalau orang tidak melakukan perbuatan pidana atau tindak pidananya. Yang kedua, menurut Prof. Moyatno, perbuatan percobaan beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai. Seperti misalnya kita bisa lihat dalam KUHP pasal 104, 106, dan 107 mengenai makar. Padahal kita bisa lihat rumusan delik dari makar tersebut menurut pasal 87 KUHP adalah perbuatan yang niat dan permulaan pelaksanaannya telah nampak. Alasan ketiga, menurut Profesor Moyatno, bahwa dalam hukum adat tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai percobaan dari kejahatan tertentu. Didasarkan pada pokok ini, maka juga kita perlu melihat ada sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat, sehingga perlu diatur percobaan masuk dalam tindak pidana yang berdiri sendiri. Bagaimana pengaturan tentang sanksi dari percobaan? Kita bisa lihat di pasal 53 KUHP ayat 1, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pasal 2-nya, maksimum pidana pokok, ayat 2-nya, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiganya. Ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan ayat 4 ketentuannya, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan yang selesai. Jadi kita bisa lihat bahwa formulasi dari sanksi atas percobaan tindak pidana, yang pertama, maksimum pidana pokok dari kejahatan tersebut dikurangi sepertiganya. Lalu yang kedua, ketika kejahatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan percobaan dari kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka orang yang tidak selesai melakukan tindak pidana tersebut dikenai percobaan dengan hukuman paling lama 15 tahun. Sementara pengaturan yang berikutnya, ketika ada pidana tambahan bagi percobaan, maka itu dinilai sama dengan kejahatan yang selesai. Dasar pemidanaan. Pembahasan berikutnya kita masuk kepada dasar pemidanaan terhadap percobaan. Ada beberapa pendekatan untuk mencari tahu bagaimana dasar pemidanaan terhadap percobaan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada teori subjektif bahwa terhadap percobaan
dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Apabila sudah ada niat, maka ada perbuatan pelaksanaan. Jika dalam dirinya dia sudah ada sikap batin atau watak jahat, maka dia kemudian akan melakukan perbuatan pelaksanaannya. Teori berikutnya selain teori subjektif tadi, ada teori objektif. Dalam teori objektif, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Apabila kegiatan sudah membahayakan orang lain, teori berikutnya teori objektif. Dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat apabila kegiatannya sudah membahayakan orang lain. Kalau teori pertama tadi, teori subjektif, melihat dari sikap batin dari seorang pelaku, sementara dalam teori objektif yang menjadi sudut pandang pokok sudut pandangnya adalah sifat berbahayanya dari perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Dalam teori objektif terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama teori objektif formil yang menitik beratkan sifat bahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Jadi sifat perbuatan dengan hukum vis-a-vis secara berhadapan. Menurut teori ini, suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Sementara bagian kedua dari teori objektif adalah teori objektif material yang menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum. Jadi, untuk melihat dasar pemidanaan dengan melakukan pendekatan-pendekatan teori hukum pidana terhadap percobaan, ada dua teori besar. Yang pertama teori subjektif, melihat dari sikap batin si pelaku. Yang kedua ada teori objektif, lebih melihat kepada berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Sementara dalam teori objektif juga dibagi lagi menjadi dua, teori objektif formil, dasarnya kepada perbuatan ini, berbahaya perbuatan ini kepada terhadap tata hukum. Sementara teori objektif material titik beratnya kepada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum.